Halo semuanya, selamat datang kembali di Stand Up Bola. Tentu saja kita nggak ngomongin bola-bola secara serius seperti DPI, seperti Indep, seperti Depdagri dan lain-lain. Tapi ini sudah jadi viral ya. Tapi ternyata kalau tiap minggu gue merekap viewers dan lain sebagainya, itu ternyata menjadi beban bagi hostnya ya. Dan bukan saja hostnya ya, gue perlu kasih bocoran ke kalian. Minggu lalu ada Popon ya, tapi hari ini juga datang dia. Ini ya. Gue jadi nggak enak sama Popon karena sebenarnya gue udah kasih dia kesempatan karena kan Oki degradasi, ya dia datang tapi Oki udah datang duluan. Makanya gue tadi minta waktu ke bawah, gimana ini gono gininya? Ya Oki datang udah pakai celana pendek, jas hujan, nggak mungkin juga. Gue langsung bilang Oki lu nggak siaran. Tapi gue juga udah bilang sama Popon ya kan. Jadi Popon berbesar hati dia duduk di sini untuk sementara menggantikan, untuk sementara membiarkan Oki Rengga ada di depannya. Tapi ngomong-ngomong Popon, sebenarnya juga beban itu ada pada Popon kayaknya minggu lalu ya. Ada dua yang membuat gue melihat dia terbeban. Yang pertama, semua tim produksi sudah bilang kita sudah ready. Popon di ruang kontrol menulis di buku saktinya, Bang gue minta 15 menit lagi. Seorang Popon yang juara uangnya lebih banyak daripada motornya Oki, itu mungkin beban ya. Setelah itu beban yang kedua apa? Gue lihat di storynya, dia bikin tanda panah ya kan. Ayo tolonglah, tolong ditonton paling nggak bisa mencapai seperti Apip, walaupun tidak sebanyak Marcel. Ya jadi gue anggap itu beban yang kedua. Makanya gue nggak ngomong lagi di opening ini tentang berapa viewers yang ada di Stand Up Bola sebelumnya. Komen yang kedua yang rame adalah ketawanya Oki. Ketawanya Oki dianggap ganggu, nggak jelas, nggak penting. Tolong, Ki, ketawa lu nggak enak, jangan ketawa lagi. Ganti aja hostnya. Jebretim, nggak usah lu suruh, gue udah mau ganti. Lu kira gue lebih bodoh dari kalian? Ya nggak mungkin. Tapi paling nggak dari ketawanya Oki gue bisa, ini serius. Dari ketawanya Oki gue bisa menambah tips public speaking. Ya, ketika kita lupa, ketika kita mau ngomong itu yang pertama memanjangkan kata, yang kedua mengulang kata, yang ketiga memberikan jeda. Sekarang ada tips yang keempat, ketawa aja. Tapi dia mikir. Dan gua hitung bersama dengan Popon, dia ketawa sekitar 15 kali untuk mikir mau ngomong apa. Ya, ada tips yang keempat dari Oki Rengga. Dan ini yang paling nyakitin hati gua ya, di dalam komen-komennya Jebretim guys. Ada yang menuliskan jasa skip opening CEO 621, langsung ke 621, nggak usah nonton openingnya CEO. Ya itu namanya. Itu sama aja lu mau lihat Evan Dimas tapi nggak mau lihat Indra Safri. Iya kan? Itu sama aja lu mau lihat Bagus Bagas tapi lu nggak mau lihat Fahri Husaini. Itu sama aja lu mau lihat Egy Maulana Fikri tapi lu nggak mau lihat. Nah kalau itu banyak yang ngaku. Mendingan kita langsung aja kasih yang sementara ini kita masih kasih kesempatan karena yang tamunya juga nggak main-main. Nggak main-main karena dia jauh-jauh datang dari Pancoran ya, menuju ke ujung Pancoran. Dan kata Bang Fuad, Len kasih kopi-kopi sedikit dia senang katanya. Jadi tadi udah gua kasih kopi, mudah-mudahan bisa untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Karena kalaupun di luar batas bisa kita edit ya. Oki Rengga, Stand Up Bola kita kasih untuk Oki Rengga dengan ketawanya ya. Rap-rap. Memang kenapa aku nggak boleh ketawa? Kan memang gini ketawaku. Kayak mana? Masa aku nggak lucu? Kan tapi memang ketawaku kayak gini. Ada satu kekhawatiranku. CEO makin lucu. Apa kau ingin memotong biaya produksi? Makanya belajar stand up.
Astaga, makin hari makin lucu dia. Ih, udah kurang yakin dia sama aku kayaknya. Popon datang ke sini bukan untuk menggantikan aku, tapi dia ingin membalas rasa apa ya? Dia tuh berterima kasih, tapi gimana yang bilangnya ya? Dia tuh takut salah sama aku sebenarnya. Karena kalau seandainya aku nggak nge-host lagi hari ini, sudah pasti dialah yang akan kusalahkan. Kukira dengan auranya sebagai juara 1 Suci 8, kami tandem juara dan runner up bisa mengalahkan kemiskinan. Ternyata kemiskinan masih dominan. Memang senang aja orang miskin ngomong panjang lebar di sini, orang senang aja. Wataknya orang Indonesia, kalau ada orang miskin banyak cakap pasti diketawain. Udah miskin banyak cakap lagi. Aduh, tapi terima kasih aku masih dikasih kesempatan untuk ada di sini lagi. Dan kali ini aku tetap akan kembali ngomongin. Ini mungkin ya aku ada di sini mungkin gara-gara Liverpool kembali menang. Setelah iya sudah pasti dong. Hah? Aku udah kemarin ku tengok nih. Ini kemarin malam ku tonton nih. Oh, Liverpool akhirnya menang. Tinggal nunggu callingan nih. Ternyata benar dong. Soalnya udah lama kan Liverpool nggak menang, ngelawan tim antah berantah aja kalah. MU. Iya, ngelawan MU aja kalah. MU tuh terutama Bang Fuad. Aku nggak mau kayak Bang Fuad. Aku tetap Milan, walaupun Milan diejek-ejek. Pak menang cuman penalti. Nggak peduli. Satu musim kalau kami juara gara-gara penalti, nggak peduli. Yang penting aku nggak disuruh buat video kepleset kayak Bang Fuad. Gayamu preman, videomu kepleset. Juga kali Bang Fuad itu, dalam hati gue, preman kepleset kau. Gila kali Bang Fuad ini. Gak ada malumu Kemarin yang waktu MU di atas gini-gini dia foto, memandang ke bawah. Sekarang kepleset dia. Kepleset abis itu ditabrak truk. Iya. Nggak naik lagi MU. MU nggak naik, yang naik City. Tim hantu. Wajar di peringkat 1. Hantu kan gitu, tiba-tiba di mana-mana. Ini aku cuma mau ngomong, kasihan yang jadi fansnya City. Fansnya City ini kalau lagi tongkrongan kasihan. Kalau ada fansnya MU, Liverpool, ada fansnya Arsenal gitu, ditanya, fans Arsenal ditanya, siapa legendamu? Gila, kami punya Thierry Henry gitu, keren kan? Ditanya ke MU, siapa legendamu? Kami ada satu orang pemain yang membuat MU dari dulu sampai sekarang jadi seperti ini. Legenda kami Lingard. Aku jadi nggak bisa ketawa ini. Komen. Memang aku jadi ikutan gini-gini aku. Ketawa aku memang gitu, kayak mana? Pas giliran City ditanya, siapa legendamu? Mikir langsung. Oh iya, legendaku Lampard. Padahal Lampard legenda West Ham. Nggak ada. Itu tim dua-dua, satu Chelsea, satu City. Kalau nggak ada taipan-taipan, nggak akan bisa bersaing juga. Kalau apa juga fansnya City, nggak ada fan apa, nggak ada legenda. Ditanya satu orang dari belakang datang. Siapa legenda kalian? Datang dah. Diparkirkan di standar kan. Siapa? Ini legenda. Motor legenda. Yang penting ada legenda. Tapi aku hari ini datangkan seorang komika yang sangat paham di Serie A. Aku yakin viewersnya bakal melebihi Apip. Kalau untuk Marcel agak sulit. Karena dia bukan kenapa ya, lucu pasti lucu. Cuman lucunya ini dibarengin dengan tidak sadar. Karena dia suka minum kopi, Bang. Tapi kopinya campur alkohol. Alkoholnya murni lagi. Dia adalah seorang fansnya Juventus. Kita mau nanya sama dia tentang kasus Calciopoli yang dulu pernah ditimpa oleh Juventus. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Mamat Alcatere.
Bro, jangan bro. Bau tanganku pegang ini. Ini nggak layak ada di sini bro. Kita keluarkan aja. Ambil mic-mu. Stand up kau. Langsung duduk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata religius. Fitnah bertebaran di mana-mana. Kopi apa Bang Valen? Hah? Kopi apa? Ya, iya kopi, Bang Fu yang suruh. Turunin foto dia sekarang. Hah? Aku nggak takut bermasalah sama Bang Fu. Dia kalau bermasalah kan cari-cari rumah orang. Carilah rumahku ke Fak-Fak sana. Hah? Iya, ini satu lagi. Tapi saya nonton Popon, Afif, Marcel semuanya hina-hina Coach Justin. Tidak ada respect-respectnya. Saya respect bro. Coach Justin. Menurut saya Coach Justin itu dari Bang Popon nggak tahu Coach Justin siapa, saya nonton. Nggak tahu Coach Justin itu siapa. Dia itu adalah pelatih timnas Indonesia. Pelatih futsal. Ya makanya ngomong bola salah-salah gitu. Tapi respect. Iya, respect, saya respect karena dulu sejarah ini ya, Bang Popon ini saya harus kasih tahu sejarah futsal di Indonesia ya. Iya, sejarah futsal. Dia nggak ngerti Coach Justin karena memang nggak tahu futsal gitu kan. Iya, dia baru main bola kan pas stand up Indo kan. Jadi Coach Justin ini dulu yang penemu bibit-bibit awal dari timnas futsal Indonesia. Dulu ada abang-abangan saya di Fak-Fak namanya Jailani Lajanibi. Dia itu terakhir itu kapten timnas futsal Indonesia. Jabatan terakhir senior lah. Dia itu waktu itu ikut turnamen biasa di Jakarta. Tapi Coach Justin nonton, Coach Justin rekrut dia masuk langsung timnas. Sama kisahnya dengan Boas. Ya kan, Boas kan pon gak ada klub tiba-tiba masuk timnas. Nah, Coach Justin ini Rulinere. Iya kan? Sama. Tapi itu ketika Coach Justin tarik Abang Jai ke timnas, itu kita tuh langsung mengeluh-elukan namanya di sana. Saya harus bermain futsal dengan apik supaya dilirik Coach Justin. Tujuan saya datang ke Jogja itu bukan untuk kuliah futsal. Futsal, uang habis untuk futsal. Serius, demi apa? Demi dilirik Coach Justin. Dilirik Coach Justin. Oh, akhirnya. Tetapi semenjak ada Just Talk, saya berpikiran sebaliknya. Semoga tidak ketemu dia. Saya bingung sama Just Talk ini. Kenapa? Apa ya, kata-katanya tuh template sekali ya. Ancur-ancuran, kalau enggak bapuk, iya kan, bapuk. Terus iya gitu-gitu diulang-ulang, coba di review lah. Review dari episode 1 sampai terakhir bisa saya hafal di sini sumpah. Iya, ayam sayur ini gitu kan. Iya. Gitu. Template. Karena kenapa? Hebatnya di futsal. Formasi 4-3-1-2, 4-4-2 diamond aja tidak paham. Tidak tahu apa itu deploying playmaker. Iya. Saya kan sarankan ya, kacamata, lihat. Saya sarankan ya, Coach Justin daripada Just Talk-nya itu pakai subtitle sekarang, gak usah. Mending rekrut lagi coach lain di situ, biar bisa jelaskan strateginya. Gitu. Kamu cukup untuk ngata-ngatain pemain aja, tidak boleh lebih, karena lebih salah semua. Ses nih dibilang jelek. Saya nih nonton Juve dari tahun 2000. Kiper oke, era Van der Sar, era Peruzzi. Waktu itu di DPI dibandingin sama Peruzzi. Iya kan? Ya. Bang Fu gak setuju. Saya juga gak setuju. Emang Peruzzi masih lebih bagus. Ya. Tapi bilang Chesney jelek, tidak masuk di logika manapun. Dia itu di 2017 waktu di Roma, itu kiper nomor 1. Di poin Serie A, save terbanyak. Buffon nomor 2 gitu. Di Juve penyelamatannya itu penyelamatan yang gila-gila gitu. Ini saya bingung, ini yang jelek dia tuh yang komen dia jelek ya. Agak
agak muka bengkoang ya. Saya karena saking ngefansnya sama Coach Justin, saya cari tahu. Tadi saya telepon Jailani. Abang Jai, tolong kasih informasi soal Coach Justin. Apakah Coach Justin itu dia punya visi permainan yang indah, tidak peduli hasil? Apa yang Jai bilang? Mat, itu di media, dia tipu. Waktu kita kalah dia marah-marah, padahal kita main indah. Kita kolongin pemain dia marah, padahal itu indah, Mat. Dasar kardus. Sekian saya mau ini. Research. Coach Justin juga tuh. Mana dia? Sabar bro. Respect tapi. Kalau tidak ada dia, tidak ada Kakak Jai. Tidak ada Kakak Jai, tidak ada nama Fak-Fak di kancah nasional. Benar. Kok Justin lah yang buat Pak-Pak ada di kancah nasional. Iya. Walaupun futsal. Futsal. Karena kalau lapangan besar Pak-Pak Udah bubar. Waktu itu Fak-Fak paling tinggi divisi 1. Divisi 1 Liga Super ya. Liga Super divisi 1, ketemulah satu grup sama Persiwa Wamena. Iya. Tandang kandang dong. Kadang-kadang. Nah, datang Persiwa main ke Fak-Fak. Iya. Harusnya kan supporter kita mendukung Persiva kan? Persiwa Fak-Fak. Iya. Tapi semua satu stadion hijau mendukung Persiwa Wamena. Padahal mainnya di Pak-Pak. Di Fak-Fak. Karena kita udah pesimis dengan kemampuan. Aduh. Tepuk tangan buat Muhammad Al-Katuri. Tolong ya di atas Apip ya. Tolong ya. Yakin sih. Yang penting ngomongin Coach Justin aja. Popon tertekan, Popon. Tadi Mamat bilang dia ini fans Juve. Juve. Tapi di antara semua bintang tamu yang hadir ke sini, kau satu-satunya bintang tamu yang tidak pakai seragam bola. Kenapa? Ini filsafat dalam sepak bola. Iya. Gimana? Kalau fans yang cetek-cetek, yang bagian bawah baru ngefans, itu biasanya kelihatan dia jalan pakai jersey, tapi ada nama pemainnya. Iya, benar. Iya kan? Nomor pemainnya. Benar. Itu kelas-kelas rendah. Kelas rendah. Mulai naik lagi dikit, dia itu pakai jersey, tapi udah gak ada nama pemainnya. Iya kan? Iya. Mulai naik lagi, dia udah biasa aja. Mulai naik lagi, dia tidak pernah membicarakan sepak bola karena Juventus sudah ada dalam jiwanya. Ngomongin Juventus, ngefans dari tahun 2000. Kayak di Fak-Fak ada TV aja. Ada. 2000. Ada TV ada. Tapi sinyalnya nggak ada. Sinyalnya. Selalu ketika bola muncul langsung diacak. Tak. Bahkan Liga Jarum, Liga 1, Bapak ini mukanya patung memacak. Mulai nih. Oke, gitu aja. Yang dengar, jadi yang dengar Diacak. cuma suara aja. Iya, kadang-kadang suara, kadang-kadang nggak ada sama sekali suara dan gambar, cuma mematung gitu. Tapi pada akhirnya tahun berapa kau bisa nonton Juventus? Dulu kan nggak ada sistem acak, dulu kan hak siar itu masih gratis-gratis gitu. Saya dulu nonton 99 atau 2000 itu ya. Lazio, dulu saya Laziale. Oh iya. Karena Marcelo El Matador Salas. Iya. Semua punya baju Salas. Salas. Saya punya baju Salas, akhirnya saya fans Salas, fans Lazio. Iya. Tetapi waktu itu Lazio lawan Juventus, skornya 4-0. Nedved dan Salas ngegolin. Saya iba, karena saya baik hati. Saya iba terhadap Juventus. Sejak saat itu saya tertarik sama Juve. Enggak. Serius. Dialah satu-satunya manusia yang ngefans gara-gara iba. Makanya Boniperti itu pernah ngomong begini. Siapa? Boniperti. Boniperti. Anda tidak pernah memilih Juve. Karena Tapi Juve lah yang memilih Anda. ini fans sejati sekali memang. Ini memang fans sejati sekali, yakin aku. Tapi walaupun kau sejati, tapi kan kau tahu bahwasannya Juventus itu pernah kena kasus Calciopoli. Apa yang bisa kau banggakan dari situ? Bangga lah. Kenapa? Bangga karena ada tim yang apa tuh namanya ya? Tim itu yang butuh gelar juara sampai nggak bisa, sampai menjebak tim-tim lain biar dia dapat juara di persidangan gitu. Tapi Ya, itu kan bangga tapi nih. kan itu berarti Juventus mafia. Bukan mafia. Ya, Anda pernah dulu di sekolah atau pernah baca buku teori konspirasi nggak? Mamat memang agak
Dia kalau disuruh ngomong kayak gitu, aku yang deg-degan. Muhammad untuk urusan Berarti ini. Milan juga ini dong, Milan juga Calciopoli dong. Kan Milan Kenapa? juga dipotong poinnya waktu itu. Juventus degradasi. Milan dipotong poin. Milan dipotong poin. Sehingga Inter juara kan. Berarti Inter butuh usaha yang sangat keras. kalau begitu, ketika Juventus degradasi, Harusnya Milan. harusnya Milan juara. Milan potong poin. Inter Inter juara. yang- berarti yang mafia Inter. Bukan dari mulut saya. Saya memang. Iya. Waduh. Tidak Tapi, ada tuh Calciopoli. kau cuman perhatiin sepak bola Italia. Kalau di Liga Inggris, Kalau nonton setiap minggu saya pasti nonton Juve. Juve. Tetapi beda sama Apip sama yang lainnya. Saya nonton aja, udah. Saya nikmati. Tapi nggak perlu bacot-bacot kayak Apip ya. Oh, nggak perlu. Apip agak lain memang jualannya. Ya itu tadi, anak-anak yang masih pakai kaos ada nama pemainnya. Iya. Butuh pengakuan. Bagus. Muhammad bagus. Sudah pasti di atas Apip nih. Mat, terima kasih sudah mempertahankan posisi saya. Orang saya mau bikin program baru. Tapi sumpah aku ya. Selamat datang di program Mabok Bola. Iya. Kopi dong. Ini barusan. Tadi Bang Valen ngepost. Sebelum kita mulai taping, Bang Valen ngepost. Tiba-tiba masuk langsung. Gimana kalau saya punya program baru namanya Mabuk Bola? Iya. Biar kita dua survive di sini, nggak perlu rebut posisi. Betul. Itu. Mabuk Bola. Mabok Bola biar CEO aja yang duitnya habis. Tapi bagus juga ya. Mabok Bagus. Bola. Boleh mabok bola kan? Mabuk bola. Orang-orang yang terlalu berlebihan Iya. mencintai klub Iya. kan seperti mabuk kan. Yang maki-maki Yang gitu. maki-maki. Atau yang bakar jersey klubnya sendiri. Emang ada. Nggak belajar nih, Oki nggak belajar ini. Itu. Saya sebenarnya tahu tapi saya tidak berani selama ini. Maman kan memang agak ada itu kan memang. Berani aja. Bang Fu. Aman. Iya sih memang dia pernah ngebakar jersey. Iya. tim Tapi kesayangan itu sendiri. kalau sama Apip kelasnya justru di atas. Dia udah nggak butuh jersey jersey klubnya. kebangsaan itu lagi makanya Udah di dibakar. dalam jiwanya. Udah di dalam jiwa. ya. Iya. Kalau Apip Apip masih butuh ada nama pemain. Orang, saya tuh bingung sama Apip ya, sumpah Apip bacot-bacot bola. Strategi Barcelona aja saya yang harus jelasin ke dia. dia strategi Barcelona nanya sama Iya kau. pernah tanya Bang Popon, kita pernah berdebat. Strategi Barcelona, kenapa Messi itu di ini sedangkan Ronaldo bisa nyetak gol dengan gampang karena ada pemain yang buka ruang. Sehingga Ronaldo itu memanfaatkan ini. Tapi kalau Messi dia harus turun ke bawah. Dia yang cari ruang buat teman-teman. Apip yang kayak gitu nggak Nggak paham. paham kan? Karena memang besar. Tapi bacot. punya podcast bola emang Kadang orang-orang seperti itu tidak tahu potensi-potensi seperti kita ini, Mas. Iya, oke. Terima kasih lah Bang Valen. Mabuk bola oke juga nih. Oke dong. Tapi secara omongan, kau sama Ko Justin, kau yang lebih masuk. Apa kau ganti dia di DPI? Bisa. Saya udah pernah tawarin ke Bang Fuad tuh. Bang, bisa lah adik ini jadi pandit-pandit. Tipis-tipis bisa lah. Bisa ya? Iya, Soalnya bisa. ngerti ya istilah-istilah sepak Oh, bola. ngerti apa? Regista apa? Pemain playmaker yang bermain agak ke dalam. Iya, iya. Nggak paham. 4-3-1-2 aja nggak paham. 4-4-2 diamond pun dia nggak paham. Nggak paham. Tengok tuh, tapi dilihatinnya kita lihat. Tapi takut saya besok. Kenapa? Tadi kau Tiba-tiba ketemu di dia kan? blok. Hah? Kau ketemu dia tadi? Dia pas keluar saya masuk. Memang sengaja kau nggak mau. Sengaja. Kan tadi saya udah bilang pas stand up tadi kan. Iya. Dulu pengen ketemu biar dilihat bakat saya. Sekarang tidak mau. Tapi tidak. The best ini coach. The best. Tapi ada orang bilang Italia itu Juventus pada akhirnya. Iya dong. Kau tetap yakin Juventus Scudetto? Saya yakin karena ini teori yang berulang. Di 2011 begitu, 2014 begitu. Oke, kalau gitu. Ini di depan kalian semua kami dua taruhan. Kalau seandainya Juventus nggak Scudetto, coret badanmu pakai pilox ya. Ya, Kalau Juventus nggak Scudetto, kau coret badanmu pakai pilox. Tapi kalau Milan nggak Scudetto, kau coret badanku pakai pilox. kalau Inter yang juara misal, itu nggak usah diomongin. ya kan bisa. Nggak usah. Siapa tahu. Kita lihat siapa yang di atas, yang di bawahnya. Oh ya. Siapa paling tinggi peringkat di antara Juve sama Milan ya?
Ya. Kita udah punya taruhan ya. Pilok sepadan ya. Iya. Kalau kau kalau Juve di atas, kau pilok sebadan Pilok hitam sebadan. putih. Iya. Pakai pilok hitam sama putih. Ya. Aku pilok merah hitam. Iya, oke. Gak perlu tinggal beli merah doang. Hitamnya udah ada ya? Udah ada. Aduh. Tapi Mat, kau ngamatin Liga Inggris nggak? Liga Inggris ngamatin. Kau suka apa Liga Inggris? Gak ada suka. Liverpool bro. Enggak ada. Bro, transportmu di tangan Mungkin CEO. saya suka Liverpool karena Hah? Uang transportmu di tangan CEO anjing. Oh iya, saya suka Liverpool karena Bagus. karena Liverpool punya hubungan yang khusus dengan Juventus. Jadi Contohnya? tragedi Hazel kan. Oh iya benar. Benar. Memang. Kalau itu benar. Iya. Saya tahu tragedi itu. benar. Sahabat selamanya. itu. Sahabat selamanya. Tapi benar. itu Forget tragedi. but not Forgotten. forgotten. Iya, benar. Melupakan tapi Itu tragedi. Tapi itu tragedi. Tragedi, Tragedi. iya. Tapi kan dari tragedi itu akhirnya berhubungan baik. Wih. Waktu di 2000 berapa? 4 atau 5 ya. Waktu Juve lawan Liverpool di 16 besar kan ada banner itu di Anfield. Iya, benar. Kalau itu benar, 2004. Kau masih jadi kiper itu? Masih dong. Iya, masih suka tenis kau kan? Aduh, kan kiper, kenapa tenis anjing? Kan kiper, kenapa tenis? Cocok nih kita memang mau bikin stand up pas mau buka puasa. Kayaknya cocok ini. Oh, iya. Dapat program ini Pertama-tama kayaknya. dan yang paling utama dari keutamaan yang harusnya kita utamakan Aduh. adalah memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Mamat ini sebenarnya multi talent dia ini. Bisa. Dia sering dibilang komika yang sering mabuk. Sebenarnya bukan dia. Bukan saya. Bahkan di berita sebelum ini kita taping dibuat di situ. Iya, jebret. Di jebret.com dijelaskan bahwasannya Mamat adalah peraih penghargaan di Stand Up Indo Awards sebagai komika termabuk. Padahal bukan saya yang dapat tuh. Jadi sebenarnya siapa itu? Gilbas, Uus sama Bang Boris kan. Tapi mereka bertiga sepakat menyerahkan piala itu ke saya. berarti mereka tahu bahwasannya di antara orang itu yang sering mabuk, kau lebih Enggak pemabuk. dong, dari voting orang mereka YouTube aja sambil mabuk bagaimana? Saya yang dapat. Orang YouTube aja ini. Komika mabuk siapa tahu Vibe sponsorin. Apa? Mabuk bola. Mabuk bola. Mabuk bola. Taruh Vibe di sini. Saya bisa narik sponsor nih. Iya. Ini memang marketing agak hilang ini udah. Kemana dia di sini dia? Kemarin marketingan di sini. Habis jalannya kayaknya. Marketing, bukan saya yang pergi, kamu kan? Bang Valen tetap mempertahankan ini karena stand up bola ini merupakan salah satu program yang menyumbang viewer banyak. Iya. DPI biasa 7.000 penonton, Coach Justin udah heboh. 7.000. Ini saya mau kasih tahu aja, saya penonton DPI. Agak bagus informasinya ya. Bagus masuk. 7.000. Sampai tahu 7.000 loh. Kalau nggak ada Coach Justin, ya itu paling mah 4.000, 3.000. Dia yang komen kan? Dia yang komen kan? Dia yang komen gitu. Anak stand up muncul, Rusak dia, hancur dia. kita bikin live ayo. Ayo kita sama taruh DPI. Kami ini Kita live 4 orang ya? Iya. Udah nggak usah bintang tamu lain lagi nanti, nggak usah. Iya, Kita berempat aja. Iya. Aku, kau, Marcel, Bang Popon. Apip Iya. ngerti bola tapi. Apip untuk ini aja kayak, Apip jadi yang kayak Panji. Oh iya. Iya. Berempat nih. Iya. Kita live. Iya. Bahas sepak bola seperti pandit-pandit. Benar. Biar kita tahu mana yang viewersnya lebih tinggi. Benar. Berani. Kalau itu aku berani, Mat. Biar yang di belakang saya diam gitu. 7.000 sombong ya Allah. Kalau itu benar. Iya kan? Tahu dia dulu. Jadi DPI kan tayang jam 8 ya. Jam 8. Kita jam 7 sampai jam 8 aja. Iya. Biar bisa lihat sirkulasinya turun nggak. Dari kita naik, turun. Gitu. Karena nanti waktu jam 7 sampai jam 8 kita sudah pesankan. Iya. Jangan ada yang nonton setelah ini. Pokoknya yang nonton kita blok. Gitu.
Tidak ada keahlian lain. Iya, selain blog. Selain blog, tidak Twitter ada. bukan tempat diskusi, saya nggak mau berdiskusi. Ya, Anda memancing-mancing Untuk diskusi. statement untuk diskusi. Tapi dia nggak mau kalau diskusi di Twitter kan? Gary Lineker dihajar. Gary Lineker juga mau bikin Twitter bukan untuk diskusi. Kenapa Anda komen? Betul. Iya. Betul. Iya dong. Iya benar. Anda tidak mau di komen di Twitter yang gitu, yang Iya. beda dengan pendapat Anda. Gary Lineker juga sama, saya yakin. Kenapa Anda komen? Aduh. Tapi kok harus Respect. respect bro. Mengharumkan nama Fak-Fak. Hanya itu. Dulu. Karena udah nggak mau kan. Entah nggak mau atau nggak mampu. Jadi coach lagi. Tapi namanya masih harum dong di. Wah harum. Justin Laksana itu semua orang tahu. Makanya saya heran kalau Bang Popon kemarin bilang, Marcel nggak bilang kenal, ya, nggak nggak kenal. Kita itu dulu PDIP Cup. Kita main demi untuk siapa tahu Coach Justin datang di rumah. Pada akhirnya datang dia kan? Enggak. Kirain datang. Enggak ada. Jadi Kakak Jai, Kakak Jai tuh ketika turnamen di sini. Piala Ketika di Mitre Jakarta, waktu itu ya. Dia lihat. Ya, Dia rekrut. dulu juga Fak-Fak itu yang mewakili timnas Indonesia di Brunei. Iya benar. ASEAN. ASEAN. Fak-Fak tuh. Jadi dulu Papua lain belum tahu futsal. Yang duluan futsal Kabupaten Fak-Fak. Yang duluan futsal Kabupaten Papa. Tapi sekarang yang terkenal futsalnya di Papua, Manokwari. Manokwari. Fak-faknya Nggak bisa dia. Fak-Fak pemain di luar, Jailani, ada Sani, ada Amo. Pemain-pemain Fak-Fak semua tuh. semua. Untuk membangkitkan daerah sendiri nggak bisa ya? Untuk kembali jadi klub sendiri nggak bisa. Sama aja kayak kalau di sepak bola lapangan gede, Ambon. Ambon punya pemain di mana-mana tapi nggak ada klub dari Ambon gitu. Betul. Nggak ada klub, maksudnya bukan nggak ada ya. Tapi Ada tapi nggak di level Tapi tertinggi. Persipura lokal, banyak pemain lokal dari Iya, Papua. iya. Tapi di Papua tuh hanya Persipura ya yang bagus, maksudnya tim selain Persipura sama Persiwa apa ada lagi? Persidafon, Perseru-Serui, ada Persiram Raja Ampat. Tapi yang pada dibeli. akhirnya mereka tidak bisa survive di Liga Bukan 1. tidak bisa. Misalnya saya nih, ada Persiva. Saya suka Persiva, saya fans Iya. Persiva. Tetapi kalau Persipura main sama Persipura ya Persipura juga gitu. Persipura kok tinggalin? Ya orang Persiwa aja kita tinggalin Persiva. Apalagi Persipura. Iya ya. Kalau balik lagi ke Liga Italia, keyakinanmu berapa persen Juventus juara? Champion dong. 8 besar gugur nih. tapi saya pengen Juve juara champion sih sebenarnya. Dibandingkan Liga, Buffon. Karena Buffon ya. Karena Buffon dia perpanjang 1 tahun lagi, tapi mudah-mudahan sekarang dia udah dapat. Oh gitu ya. Oh dia perpanjang 1 tahun lagi? Iya, sampai musim depan? Sampai musim depan. Gokil 43 tahun. Tapi ada pemain tertua di Liga Jepang kan? Iya. 50. Miura. Miura ya? King Kazu. Kazu. Gak paham, aku bilang Miura ikut Miura. Ngetes aja itu. Cuma ngetes aku. Miura. Mat. Tadi kan kita udah ngobrol di bawahnya. Kau sengaja kau undang, memang aku tahu pengetahuan bolamu nih bagus, makanya kau undang supaya keluarnya bagus. Bukan berarti mau kau ambil ini anjing. Soalnya aku datang kalau karena aku ngerti bola, aku pemain bola, bukan sering komentari. Bukan sering. Kalau disuruh bicara mental pemain, aku paham. Ya, Mental di telepon. iya. Mental di telepon, Ki bisa. Karena gaji belum dibayar. Angkat Mau jempol, dibayar. gol. Bro, gitu. Aduh, diserang lagi dia. Enggak angkat jempol kok. Angkat topi. Setiap ada yang angkat topi gol. Gol. Itu kesengaja lepasinnya. Kau ini yang merusak. Coach Justin angkat sepak bola Indonesia, kau merusak. Enggak ngerti sepak bola Indonesia dia. Dirtek. Tahu dia. Futsal. Sini yang gak paham bola cuma kau. Bola sama futsal gak paham kau. Enggak paham. Aku sekedar tahu bagaimana menjadi seorang pemain bola. Yang gagal. Kalau berhasil aku bakal tetap main di Liga 1. Pantas tim yang kau dukung gagal terus ya. Bro, kan gini nih, aku jujur ya. Ada pemain spesialis membawa tim juara. Ada pemain spesialis membawa tim promosi. Demi Allah, aku pemain spesialis membubarkan tim. Setiap tim yang aku masukin tahun berikutnya bubar. Dari PSDS, sampai terakhir Pro Duta, begitu aku masukin timnya bubar.
Persiva kemarin baru kusaranin ke pelatihnya rekrut kau. Bubar. Sampai ketemu di istana bola selanjutnya.